Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Betapa kagetnya Andika dan Purwasi mendapati tamu wanita yang pernah mereka kenal. Ningrum atau Ningsi? Yang mana yang benar? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Andika sulit mengerti mengapa Ningsi menyusulnya hingga ke istana. Sepengetahuannya, Ningsi maupun perguruan Naga Merah telah menyelesaikan tugasnya, mengantarkan Andika dalam menjalani penyempurnaan kesaktian. Setelah memohon diri pada Prabu Bratasena dan para pembesar kerajaan, Andika dan Purwasi segera menemui wanita itu, lalu mengajaknya ke taman istana. Mereka lalu berjalan beriring menuju taman istana. "Ada apa, Ningsih?" tanya Andika begitu tiba di taman istana. "Ningrum, rupanya kau," timpal Purwasi. Purwasi lalu memandang Andika. Dia masih bingung kenapa Andika memanggil wanita itu Ningsih. Bukankah dia bernama Ningrum? "Sudah 2 kali kau menyebut Ningrum dengan panggilan Ningsih. Apa memang dia punya 2 nama?" tanya Purwasi kepada Andika. "Ah, aku hampir lupa," tukas Andika bergegas. Andika memang lupa untuk menjelaskan pada Purwasi tentang saudara kembar Ningrum, yaitu Ningsih. "Ini Ningsih, saudara kembar Ningrum." Untuk lebih jelasnya, lihat video pertama, Lembah Kutukan. Jadi, Ningrum benar-benar telah mati di tangan begal ireng. Ah, kasihan sekali dia. Kukira kau Ningrum, habis mirip sekali dengan dia, tutur Purwasi pada wanita di sisinya dengan wajah prihatin. Wanita yang diajak bicara malah menggelengkan kepala. "Aku memang Ningrum," kata gadis yang justru malah mengaku Ningrum perlahan. Kini giliran Andika yang dibuat bingung. Bibirnya ditekuk seperti sedang meringis. "Kau sedang bercanda kan, Ningsih?" tanya Andika seraya menggaruk-garuk kepala. "Sungguh, aku memang Ningrum," jawab gadis itu lagi. Dipandangnya wajah pemuda tampan itu lekat-lekat. Wajah dan bias mata gadis itu sulit digambarkan dengan kata-kata, bagai memendam sebongkah kekalutan serta kehilangan. Andika mengenyitkan kening dalam-dalam. "Aku pasti salah dengar," gumam Andika. "Tapi Andika," sela Ningrum, "bisa kubuktikan kalau aku adalah Ningrum. Aku kenal Purwasi atau naga wanita. Dia pernah bertempur denganku sewaktu pertama kali berjumpa di Lembah Pandam. Waktu itu kau hendak menunggu si penjaga pintu dan ternyata orangnya aku. Kalau aku Ningsih, mana mungkin kenal Purwasi." Andika menghentikan langkahnya. Tubuhnya mematung membelakangi Ningrum dan Purwasi. Tampak hatinya masih belum percaya kalau Ningrum masih hidup. Masih dapat dirasakan puing-puing kehancuran dalam hatinya ketika mendengar berita kematian Ningrum, orang yang menanam benih cinta pertamanya. Sampai kini luka di hatinya masih menganga, dan tiba-tiba saja wanita di belakangnya mengaku Ningrum. Semestinya Andika gembira.
Tapi kenapa yang hadir dalam hatinya pada saat itu justru setumpuk kekecewaan? Dia sendiri tak tahu, atau barangkali karena merasa telah dibohongi. Dengan kebohongan itu, harapan dan kebeningan cintanya pada Ningrum hancur. "Kau tak gembira kalau aku masih hidup, Andika?" desa Ningrum dibebani rasa penyesalan. "Aku mengaku salah karena telah membohongimu. Dan tentang saudara kembarku yang sebenarnya memang tak pernah ada. Tapi itu terpaksa kulakukan agar kau memiliki semangat berapi-api untuk menjalani penyempurnaan. Karena dorongan dendam terhadap begal ireng yang telah berusaha membunuhku. Aku sudah memiliki dendam pada begal ireng waktu itu," penggal Andika kasar. "Kau ingat pada kisah guru perguruan Trisula kembar yang kuanggap sebagai orang tuaku? Atau pada Kang Soma yang sudah menjadi kakak bagi diriku? Mereka dihabisi oleh para penjahat itu. Dan itu cukup menjadi pembakar semangatku untuk menjalani penyempurnaan." Dada Andika turun naik. Napasnya kontan berhembus cepat. Kegusaran yang tiba-tiba membludak berusaha dihelanya. Sementara Purwasi jadi tercekat. Sungguh tidak disangka Andika yang selama ini dikenal sebagai anak muda ugal-ugalan ternyata dapat meledak-ledak seperti itu. Sementara itu, Ningrum menundukkan kepala dalam-dalam. Matanya terhujam pada rerumputan halus di sekitar kakinya. Taman yang asri, berhias ragam bunga, aneka warna tidak membuatnya menjadi nyaman. Kegalauan seketika mengepung dari setiap sudut. "Kalau begitu, maafkan aku, Andika. Aku mengira..." Ningrum terdiam sesaat, seperti ada sesuatu yang berat hendak diangkat ke tenggorokannya. "Aku mengira kau mencintaiku, sehingga aku mengarang cerita itu agar kau benar-benar memiliki kekerasan hati untuk menjalani penyempurnaan," tutur Ningrum lirih. "Rupanya aku salah. Ternyata kau tidak mencintaiku. Maafkan aku, Andika." Kali ini kata-kata gadis itu dibarengi dengan isak halus. "Tapi kedatanganku ke sini bukan untuk meminta belas kasihanmu, Andika. Yang jelas ada sesuatu yang mesti kusampaikan. Begal ireng dan gerombolannya 2 minggu lalu berhasil menemukan perguruan kami. Bahkan semua murid perguruan Naga Merah dibantainya tanpa belas kasihan. Termasuk guru besar kami sendiri. Meski sebenarnya aku ingin mati saja bersama mereka, tapi guru menyuruhku lari dari sebuah jalan rahasia agar aku dapat menyampaikan kabar ini kepadamu," sambung Ningrum. Ningrum tak kuasa lagi membendung tangisnya. 2 tetes bening merambat perlahan di kedua belah pipinya yang putih. "Dasar begal ireng," bentak Andika meledak tiba-tiba. Tubuhnya langsung berbalik menghadap Ningrum dan Purwasi. "Dari mana dia tahu letak perguruan itu? Bukankah letaknya dirahasiakan? Kau ingat kitab kayu warisan pendekar Lembah Kutukan yang dulu kau miliki?" tanya Ningrum masih tersendat. "Astaga, tentu dia mencurinya dari balik bajuku ketika aku tergeletak sehabis bertempur dengannya di desa Banyu Grabak. Ya, itu sebabnya dia tahu tentang penjaga pintu yang memiliki kipas naga. Ketika seorang murid perguruan kami turun gunung untuk mencari kebutuhan sandang pangan, pasukan begal ireng berhasil mengikutinya sampai di perguruan kami. Entah bagaimana anak buah begal ireng dapat melihat kipas naga milik murid itu.
sehingga salah seorang murid perguruan naga merah itu dapat mengenalinya sebagai penjaga pintu juga. Sambung Ningrum masih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya makin kentara. Saat itu, kegusaran Andika terhadap Ningrum perlahan-lahan surut. Bahkan sudah diganti dengan rasa iba melihat gadis yang terseguk-seguk di hadapannya. Hatinya yang sebenarnya lembut tersentuh. Hatinya benar-benar terenyuh. "Ini aku sebatang kara, Andika," kata Ningrum lirih, nyaris tak kentara. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Andika segera menghampiri dan mendekapnya. Kata Ningrum lirih, nyaris tak kentara. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Andika segera menghampiri dan mendekapnya. Lalu dibiarkannya Ningrum menumpahkan segala duka yang kini merejamnya di dada Andika. "Maafkan aku, Ningrum. Aku tidak bermaksud kasar padamu. Sebenarnya aku juga mencintaimu," bisik Andika di antara anak rambut Ningrum yang dipermainkan angin. Purwasi yang ada di dekat mereka hanya memperhatikan. Sinar matanya sulit dijabarkan. Sebuah tatapan yang didorong rasa iba dan cemburu berbaur jadi satu. Apakah yang akan dilakukan Andika setelah mengetahui Ningrum masih hidup? Temukan jawabannya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.